Bensound.com. Bensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, alhamdulillah saya telah diberikan waktu dari Koordinator Guru Umum dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Mungkin waktu cukup lama, cukup menyita waktu juga karena ini memang memerlukan semacam sharing dan kemudian mohon maaf nanti Bapak Ibu sekalian karena ini belum tentu saya itu memahami semua materi yang akan saya sampaikan. Jadi silakan nanti bantuannya mungkin yang pertama Ibu Mira, kemudian yang berikutnya lagi di slide manapun silakan untuk instruksi untuk memberikan saran dan lain sebagainya sehingga diskusi kita langsung nyata, langsung hidup begitu Bapak Ibu sekalian. Marilah kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, saya di sini sebagai calon guru penggerak di Angkatan 8 Kota Sukabumi. Nama saya Dreng. Nama saya ini Bapak Ibu sekalian, dan hari ini saya akan menyampaikan tentang materi disiplin budaya positif di sekolah. Bapak Ibu sekalian, yang saya pahami setelah saya mengikuti kira-kira 3 loka karya, sedikit banyak yang saya sadari adalah ternyata ketika kita sama-sama di sini mengikuti sudah hampir tahun kedua IKM, implementasi kurikulum merdeka, ternyata baru saya mengerti ternyata bagaimana sampai terjadi kurikulum merdeka, ada jargon merdeka belajar, ada merdeka mengajar dan sebagainya. Ternyata berawal dari gagasan atau ide. Dan idenya itu diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang saya pahami mungkin, mohon maaf nanti ya silakan dikoreksi, bahwasanya guru itu sebagai penuntun pembelajaran itu sebagaimana mungkin bisa untuk memfasilitasi setiap siswa dengan karakteristik masing-masing. Kumaha carana bisa sampai anak didik kita itu terfasilitasi dengan karakter masing-masing, dengan gaya belajar masing-masing, motivasi atau minatnya masing-masing. Nah seperti itulah, sehingga nanti akan muncul pembelajaran berintegrasi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, hari ini memang agak banyak materi yang harus disampaikan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, yang kedua itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Berikutnya lagi adalah motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Selanjutnya lagi kebutuhan dasar manusia. Lalu ada tentang posisi 5 kontrol guru atau restitusi. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah aplikasi penerapan segitiga restitusi. Nah, jadi sebetulnya materi yang akan saya sampaikan hari ini memang masih hangat dan aplikatif, bisa diterapkan di kelas kita mumpung sekarang baru pertemuan ke-1, ke-2 atau ke-3. Jadi insya Allah ini bisa sebagai sharing tambahan, barangkali nanti bisa dicoba untuk menerapkan. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah menerapkan, begitu ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Nah ini dia. Tadi yang saya katakan bahwa tiba-tiba ujung-ujung kita karena ada PK langsung harus implementasi kurikulum merdeka. Sebetulnya gagasannya dari mana? Yang saya pahami ternyata ketika saya membaca modul yang pertama di pendidikan guru penggerak itu ada kata-kata Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu
seyogianya bisa mendidik anak itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Seperti itu. Dikatakan bahwa dulu kita pernah dengar dari teori tabula rasa atau apa gitu ya, bahwa anak itu seperti kertas kosong. Ternyata di sini katanya bukan. Justru anak itu memang sudah ada karakter masing-masing, cuman bagaimana caranya kita sebagai guru itu bisa dengan karakter yang berbeda-beda itu bisa memfasilitasi mereka agar nyaman dengan gaya belajarnya, sehingga semua hal-hal yang memang berkaitan dengan materi pembelajaran pun tersampaikan dengan gaya mereka. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di sini menurut Ki Ageng Dewantara dijelaskan bahwa pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, nanti ini dimerahkan. Anak bukanlah kertas kosong. Kita sebagai guru hanya bisa menuntut sesuai kodratnya dengan tujuan agar mereka sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Maksudnya bahagia seperti apa? Maksudnya keselamatan seperti apa? Jadi pada intinya adalah bagaimana guru itu sebagai pemimpin pembelajaran dapat memfasilitasi dengan keanekaragaman yang ada dalam diri anak masing-masing itu tercapai semua harapannya, tercapai semua keinginannya, tercapai semua tujuannya. Meskipun kita juga memiliki tujuan masing-masing. Begitu. Pembelajaran TIK ada tujuannya, pembelajaran bahasa Inggris juga ada dan sebagainya. Tapi yang ingin ditekankan adalah bahwasanya sebagaimanapun kita tidak atau jangan sampai membuat anak merasa putus asa, frustasi, dan jangan sampai menyalahkan anak. Begitu, ya. Yang selanjutnya, nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin juga kita sudah mendapatkan materi tentang pembelajaran terdiferensiasi, tapi pada hakikatnya di sini saya tidak akan bercerita tentang banyak mengenai materi ini, hanya selintas saja, ya, Bapak Ibu sekalian. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang digaung-gaungkan dalam IKN salah satunya adalah profil pelajar Pancasila. Dan yang saya pahami adalah kenapa ya kalau pembelajaran dalam IKN itu ujung-ujungnya ada semacam proyek. Begitu. Kemudian pembelajaran terdiferensiasi atau berdiferensiasi, kenapa kok jadi membentuk kelompok-kelompok kecil, kemudian mereka membuat suatu karya, proyek dan lain sebagainya. Sepertinya apa muatannya? Nilai apa yang ingin kita tekankan, yang akan kita kembangkan? Nah itu Bapak Ibu sekalian. Begitu ya. Saya sedikit agak memahami, silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa sharing ya. Jadi sebetulnya dalam ekosistem atau dalam suatu kelompok itu terdapat berbagai macam nilai yang akan didapatkan anak sadar atau tidak. Begitu. Salah satunya adalah hal yang tentunya akan kita sadari bahwa dalam kelompok itu akan terjadi apa? Kolaborasi. Nilai yang itu yang pertama. Selain yang lainnya, misalnya kepedulian, tenggang rasa, saling menghargai dan sebagainya. Tidak boleh misalnya kita sebagai guru menjelaskan ada anak yang memang ingin tampil sendiri dalam kelompok itu, tidak menghiraukan anggota kelompok yang lain yang memiliki ide. Tidak bisa. Begitu. Oleh karena itu, maka tetap peran dari guru sebagai pemimpin pembelajaran harus senantiasa memimpin murid-muridnya dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Bapak Ibu sekalian, silakan kalau yang ingin bertanya, sharing dan lain sebagainya ya, silakan. Selanjutnya, nah ini tidak perlu dipanjang lebarkan. Jadi ini sudah saya yakin semuanya juga sudah hatam, sudah berbolak-balik dijelaskan dalam penjelasan ini dan lain sebagainya ya tentang pembelajaran Pancasila. Jadi memang harapannya itu dengan menerapkan pembelajaran terdiferensiasi itu bisa mendapatkan anak-anak itu bisa mampu mencapai dimensi-dimensi yang diharapkan dalam Pancasila itu. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah
kita sudah mulai menuju ke materi yang inti mengenai disiplin positif. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang terbesit di pikiran kita? Maka Bapak Ibu, barangkali ada yang punya pemikiran, gagasan atau ide? Murid. Disiplin itu murid. Ya. Maka, terima kasih Pak Emran. Ada lagi? Mengikuti aturan yang berlaku. Mengikuti aturan. Oke, kata kuncinya mengikuti aturan. Terima kasih Pak Ogi. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kata disiplin, apa sih yang terbesit? Tepat waktu. Tepat waktu. Terima kasih. Ada lagi? Takut. Takut. Melihatnya gitu sih. Siswa adil, siswa adil. Dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Oke, terima kasih Pak Ogi. Takut. Ya, ada lagi? Mungkin? Konsekuensi. Oke, ada konsekuensinya. Jika kalau begini maka begitu ya. Ada sebab, ada akibatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ada lagi? Azab. Cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Silakan. Nanti juga Bu Mira minta tolong ya. Kalau memang ada yang harus dikoreksi silakan. Begitu. Bapak Ibu sekalian, di sini dalam budaya ya, makna kata disiplin itu dimaknai dengan yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ini boleh setuju, boleh tidak ya. Baik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dari kesadaran, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang terakhir, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ribet atau hadiah, ancaman maupun hukuman. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ini mereka sudah melakukan pendisiplinan, sudah sampai tingkat mana? Mereka memahami bahwa ada nilai yang dapat mereka raih, dapat mereka miliki dalam diri mereka sehingga mereka melakukan hal tersebut. Begitu ya. Yang seperti ini dalam tataran bahwa bagaimana kita sebagai guru itu bisa menerapkan disiplin agar menjadi sesuatu yang disadari sama siswa. Begitu. Bahkan kita kadang-kadang ujuk-ujuk anak-anak itu salah ngomong, pokoknya kamu tuh yang saya hukum. Saya ngomong ke dalam diri saya sendiri. Betul. Ketika saya belum sampai ke modul ini, saya masih posisinya posisi penghukum, selalu menjadi penghukum. Hal yang termudah bagi guru adalah melihat kesalahan, kemudian langsung menghukumnya, tanpa kita mau tahu apa latar belakang anak dalam melakukan hal negatif tersebut. Disiplin positif di sini bagaimana anak bisa memahami, bisa memaknai bahwa ada kebajikan universal. Apa saja kebajikan universal? Pokoknya mah hal-hal yang baik yang diyakini sama semuanya tanpa memandang suku, agama dan sebagainya. Misalnya apa? Tolong menolong, tidak membuli. Saya setuju Pak Ibu. Sepakat. Betul. Tapi kan kita harus menyatakan kesalahan. Nah, itu dia masalahnya. Iya betul. Terbuka lebih jujur lebih baik. Ada lagi? Bersih, betul. Misalnya di ruangan kelas itu banyak sampah dan sebagainya itu. Nah, pasti kebajikan universalnya yang akan kita pikirkan yang sama-sama memiliki nalar yang sama adalah apa? Indahnya kalau bersih, begitu. Dan lain sebagainya, banyak sekali, begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya disiplin positif itu adalah, kalau menurut saya pribadi, begitu ya. Bagaimana anak bisa mencapai atau memiliki nilai-nilai positif yang ada dalam diri mereka dan dilaksanakan, begitu. Tidak misalnya ayeuna misalnya kayak upacara kalau nanti jam 7 telat berarti saya bakal dapat hukuman. Datang masih ada paksaan dalam diri mereka belum sadar, belum dapat nilainya. Kenapa?
begitu ya. Nah, kunaon kalau saya tuh harus datang ke sekolah tepat waktu, begitu. Baru sampai tatarannya mereka takut kalau ketemu kesiswaan bakal kalau ketemu Bu Pina, kalau ketemu Pak Epra, bukan. Kalau ketemu Pak Reno, ketemu Pak Dede, Inpa. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, anak itu melakukan hal-hal negatif atau apapun, bahkan itu juga iya, melakukan sesuatu itu pasti ada latar belakangnya, ada motifnya. Sehingga motif ini nanti akan menimbulkan motivasi. Apa saja? Ada 5 katanya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, untuk survival, bertahan hidup. Misalnya, bagaimana caranya Pak Eka kudu nyari hidup itu? Kayaknya demi bertahan hidup. Biar saya aja, nggak apa-apa. Sekalian, yang kedua adalah rasa kasih sayang atau rasa diterima. Kadang-kadang begini, anak itu kurang nyaman di kelas. Mereka punya ide kumacarana biasa itu bisa diterima di kelas itu. Apakah dengan membuat orang lain ketawa, membuat hal sesuatu yang membuat kelompok yang lain itu atraksi kita itu membuat mereka itu tertarik gitu, memperhatikan kita seperti itu ya. Berikutnya lagi, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini biasanya ambisius ini ya. Saya ambisius. Ya, Pak Epra biasanya. Baik Bapak Ibu sekalian, nomor 4, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kadang-kadang begini, si A, namanya A, gak suka sih pelajaran bahasa Inggris tapi tidak punya pilihan yang lain kan, harus mengikuti. Begitu. Akhirnya apa? Dia mungkin lebih memilih tidur di kelas, izin ke kamar mandi terbalik deui, gitu kan, main HP, gitu, gangguin temannya dan sebagainya. Itu bukan bisa jadi motif. Anak itu mungkin karena tidak nyaman dan lain sebagainya, gitu ya. Yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, senangnya dia itu membuli orang lain, gitu kan? Saya kenal. Bukan melihat saya, Kan memperhatikan ke depan. seperti itu. Bisa jadi, gitu kan? Bahkan tadi di kelas busana saya melihat, ternyata dia mah senangnya gangguin temannya yang lain. Dia bisa senang kalau orang lain terganggu. Nah seperti itu. Di kelas 12 busana satu. Dan seperti itu. Saya langsung ingat materi di mana ini ya. Saya ingat saya. Coba tanya Pak Amon. Motif. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Karena subjek objektif. Yang berikutnya. Nah, sehingga tadi latar belakang yang 5 tadi itu akan menimbulkan motivasi perilaku. Bagi murid iya mungkin ya, bagi guru juga iya. Ya. Yang itu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, misalnya ini, yang pertama di kolom yang pertama nih, di kotak yang pertama ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya, murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Seperti tadi yang saya bilang, saya mengumumkan sekarang untuk hari Senin. Hari Senin jam 7 sudah ada di lapangan semuanya untuk mengikuti kegiatan apel seperti itu. Nah, makanya anak-anak datang tepat waktu bisa jadi itu masih faktornya ekstrinsik. Kalau disuruh orang lain. Ya, Dari orang luar. betul. Karena motivasinya itu dorongan dari orang lain. Paksa, gitu ya. Yang berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Reward tea. Begitu. Ternyata reward itu dampaknya juga tidak signifikan. Bapak Ibu sekalian. Begitu. Hanya berlaku temporer. Maksudnya begini. Sekarang misalnya kamu mengerjakan pelajaran tematik A. Anak rajin ngerjakeun, kamu dapat bintang 5. Apalkeun 5. Gitu ya. Kemudian berikutnya lagi, tugas yang berikutnya, bintangnya 5D. Ketika si guru ini enggak sekolah, diganti sama guru yang lain, tidak ngasih reward seperti itu. Akhirnya anak, mau atau ngerjakeun atau untuk menang bintang itu. Nah, berarti masih tataran reward. Dan itu temporer akhirnya kan. Ketika guru tidak memberikan reward, anak tidak mengerjakan.
Seperti itu. Yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah ini bagaimana caranya kita semua sebagai guru bisa mencapai anak itu ke tataran yang ini. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Bagaimana kita memunculkan motivasi dari dirinya sendiri. Penting sekolah teh, penting datang tepat waktu, penting memakai seragam dengan sesuai harinya, penting memakai sepatu warna hitam, penting dan sebagainya. Kumaha caranya bisa nampak seakan-akan bahwa itu adalah sudah menangkap di dirinya masih biasa. Nah, seperti itu tugas kita bersama. Makanya nanti silakan Bapak Ibu sekalian. Sekarang pun silakan. Kalau memang ada pendapat dan sebagainya, ayo kita sharing bersama-sama. Ada yang ingin berpendapat atau ingin menyampaikan Berpendapatan. Ini jangan tidur. Oh, ini dari Bang Gia. Ya, Biar nggak ya, danke Frau. itu yang reward itu kalau sekali-kali gimana? Maksudnya bukan untuk supaya mereka termotivasi karena reward, hanya sekadar penghargaan kecil bahwa mereka mungkin bersaing gitu ya, berkompetisi dengan teman-temannya. Misalkan rewardnya cuma untuk 3 orang gitu, dan sekali-kali nggak tiap. Kalau tadi yang diceritakan kan kayaknya sering gitu ya, Iya. ngasih bintang gitu. Ya, Yang tadi kan kalau sekali-kali mungkin masih Ada. sih kan. baik. Ada pendapat yang lain? Tadi Bu Anggi menyampaikan bahwa bagaimana kalau rewardnya itu sesekali saja. Karena ini kan misalnya, ini contohnya levelnya rada menantang nih. Di bahasa Jermannya ini. Ini penguasaan misalnya materi tertentu. Ini kayaknya susah, tapi sini mah bisa. Kita kasih reward lah buat 3 orang gitu. Weh, kira dampaknya apakah positif ataukah dan ini sesekali, tidak rutin dan sebagainya. Seperti apa? Barangkali ada lagi pendapat yang lain. Kita bahas dulu mungkin. Kalau menurut dia, maksudnya menurut saya, ini masing-masing itu punya kelebihan yang bisa kita lakukan, tapi dengan porsi tertentu. Jadi jangan mungkin ya, goalnya adalah kebajikan diri sendiri pastinya. Nah, pertamanya cara mengajarkannya mungkin tahapan pertama ada punishment and reward. Tahapan kedua dikasih punishment and reward. Tahapan ketiga punishment and reward. Hal yang sama. Ya, tapi mungkin untuk nyampe kesadaran pribadi tetap harus dikasih punishment and reward. Tapi mungkin fokus kita adalah supaya dia muncul motivasi intrinsiknya. Tapi kan menjalankan motivasi intrinsik, mencapai motivasi intrinsik, intrinsik itu harus ekstrinsik dulu. Ibaratnya mesin mobil, kan nggak mungkin disuruh jalan. Begitu bangun pagi saya sadar dong kamu udah waktunya saya ke kantornya dong. Nah, itu di starter dulu maksudnya. Nah di starter kan kecil ekstrinsik, baru dia. Ini yang di belakang saya ini Banyak yang mau ini. ya, saya emosi loh. Enggak apa-apa. Nanti saya bakal capek diri. Ada dorongan ekstrinsik dari saya ini. Nanti saya Jadi yang dieditnya yang ngomongnya yang baru memang Iya, mungkin dalam porsi tertentu saya pikir memberikan punishment and reward itu bagus. Siap. Apakah setuju tadi dengan yang diutarakan Bu Anggi? Setuju. Yang diaturkan oleh Ogi. Wangi. Boleh ya, boleh. Sama Wangi, setuju saya. Setuju. Sesekali boleh. Sesekali boleh, bahkan saya jadi Bu Anggi menyampaikan bahwa sesekali bolehlah ada reward gitu kan. Tapi jangan setiap kita pelajaran, setiap kita masuk ke kelas itu ada lagi. Ada lagi. jebol. Baik. Udah masih gitu-gitunya gaji kan. Sekarang kita ngomongin gaji, Pak. Sudah. Gaji dan Sudah, Pak. Sudah. Jadi aja. Ya, baik. Bagaimana pendapat Ibu Mira? Tolong keluarin orang ini dan ini. Ya kalau sebetulnya Ya. kan kita masuk ke Apa sih? dalam ngomongin itu positif ya. Tenun.
Jadi Kok malah memang, joget? kan lebih ke intrinsiknya murid ya. Iya. Jadi reward itu sebaiknya memang dihindari. Meskipun misalnya sekali gitu ya. Karena rewardnya bisa saja tidak berupa barang, tapi misalnya ujian gitu. Meskipun ujian itu juga bisa bikin murid yang lain tersisihkan gitu ya. Jadi apa ya, kalaupun misalnya mau jangan lupa barang. Kalau misalnya games bisa, jadi nanti kelihatan siapa yang bagus, tapi kan nggak ada reward sebetulnya. Hanya untuk melihat, oh ini dia udah bagus, ini itu sih kalau Gitu, Bapak Ibu sekalian. Ujian nggak termasuk reward. Ribet sama. Tapi kalau reward nggak ada, misalnya, saya sudah mengerjakan, oh kamu mbak. Nah, kita Mbak, boleh. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Saya sudah menangkap maknanya, sudah cukup. Bagaimana kalau rewardnya Berikutnya Bapak Ibu sekalian. berat? Juara satu lagi kan? Baik, tadi ya, yang disampaikan Bu Mira saya sepakat bahwa sepakat karena saya baca modul sih. Kurang sepakat karena kondisi yang saya rasakan di kelas memang masih butuh dorongan ekstrinsik. Begitu. Jadi ini tugas kita bersama Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya walaupun sedikit nilai yang bisa menempel, jangan menempel artinya, yang bisa Dipahami, bukan dipahami, menjadi iyalah pokoknya seperti itu. Begitu ya. Bagaimana anak didik kita itu bisa sampai menyadari bahwa satu nilai itu memang betul-betul bermanfaat buat dia dan dia melaksanakan itu dengan setulus hati mereka. Itu begitu ya, that's the point. Berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke materi selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian masih menyimak materi ini. Konsep disiplin yang kurang tepat. Nah, ternyata dengan kami, khususnya kami di kesiswaan, saya menyadari ya Bapak Ibu sekalian, dengan menghukum anak-anak itu ternyata yang pertama menyebabkan anak itu merasa hatinya tersakiti, menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, maksa pasti iya, gitu kan? Pokoknya saya nggak mau tahu. Sekarang kamu nyiramin, itu juga kan bagian dari hukum. pokoknya itu tadi udah disensor Iya. sama batu. Jadi nggak bisa kalau muncul itu. Aduh. Murid menyembuhkan menyembunyikan. Bukan menyembuhkan, menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Nah, kemudian keputusan sepihak iya. Bahkan murid belum sempat mengatakan alasannya, langsung dipotong ke hayangnya. Nah sekarang kamu tugasnya sekarang ketemu Pak Ogi di ruang guru. Bersih. Seperti ya, memaknai hukuman seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian sekarang bagaimana tentang penghargaan? Kurang efektif katanya. Kemudian dapat merusak hubungan. Munculnya sifat iri terhadap teman. Nah tadi yang dikatakan Bu Mira. Ketika menyampaikan pujian pada si A, si ini si eta wae. Gue siapa wae heran. Ya. Mematikan kreativitas anak. Kadang-kadang kita kalau sudah terlalu banyak pujian, sudah merasa sempurna, enggak sesuai eta deui materi. Membosankan. Iya, di semua presentasi yang sudah saya hadiri, ieu di materi nanti. Gitu, karena sudah malas berkembangnya lagi. Begitu. Misalnya, ya. Menghukum dengan sistem ranking. Nah itu memang saya nggak setuju sistem ranking. Sudah tidak ada kan? Nggak ada. Iya, sudah. Saya hapuskan. Merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah kita diskusikan di awal tadi. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, konsep disiplin dengan identitas sukses. Maksudnya apa sih identitas sukses? Nih, jadi begini, ya, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Intinya apa? Kumaha caranya kita semua sebagai guru itu bisa mendisiplinkan anak itu menjadi berhasil. Begitu. Hal yang membuat tidak sukses adalah apa? Ya itu tadi, adanya kita membuat hukuman-hukuman yang tidak masuk akal, gitu kan? Pokoknya kamu sekarang hormat. Nanti kalau saya sudah bilang turun, udah turun. Hormatnya terus, begitu ya.
dan sebagainya. Nih, sekarang bagaimana caranya misalnya? Nih, kalau dengan konsekuensi, misalnya karena kamu terlambat 15 menit, sekarang 15 menit lagi kamu harus baca yuk 15 menit. Kalau udah 15 menit baru kamu boleh ke kelas, misalnya seperti itu. Ya, penguatannya jangka pendek. Karena yang mereka rasa adalah ya sebatas itu, sebatas bahwa dia itu mengikuti ini gara-gara ada konsekuensinya, begitu ya. Perlu monitoring berkelanjutan, iya, begitu. Contohnya tidak siswaan Pak, ini kalau di kelas ya berarti tugas dulu masih. Contoh, masuk ke kelas pelajaran matematika terlambat 15 menit. Nanti setelah pembelajaran selesai kamu 15 menit harus mengerjakan tugas ini. Tugas yang integral, yang yuk seperti itu. 15 menit udah beres. Nah, seperti itu. Misalnya ya. Tentu kan seperti itu perlu ada monitoring dari gurunya. Kalau tidak mah, ya anaknya bisa nyontek lagi ke siapa dan sebagainya. Nah, begitu. Padahal guru ada tugas yang lain mengajar di kelas selanjutnya. Begitu ya. Stimulus dan respon. Berikutnya lagi, murid menghormati peraturan. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ya, nantinya di restitusi Bapak Ibu sekalian, kita itu mencoba untuk bagaimana murid itu bisa menyadari kesalahannya sehingga di kemudian hari mereka itu tidak melakukan hal yang sama. Begitu. Di restitusi itu ya, Bapak Ibu sekalian, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian lagi ada teori kontrol. Kemudian lagi berikutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, tadi saya mencoba ke anak ketika pembelajaran saya di kelas. Anak itu terlambat karena dia katanya alasannya ketemu Bang Kris dulu mau ngapain dan sebagainya ya. Saya cobain sedikit mengaplikasikan tentang restitusi, segitiga restitusi. Ditanya dulu pernah seperti itu, kemudian dan sebagainya. Tapi kesalahannya adalah pada saat itu ketika saya mencoba restitusi adalah di kelas saya belum punya keyakinan kelas. Begitu, belum ditindak seperti semacam peraturan begitu, belum ada. Jadinya anak nggak merasa salah juga, tidak ada. Bapak juga belum masuk tadi mah, seperti itu jawabannya. Begitu ya. Nah itu bagi salah satu dari identitas gagal. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada sharing dulu, ada pertanyaan ataupun ada yang ingin disampaikan, enggak Bapak Ibu? Jadi sebelum kita restitusi kita harus punya aturan kelas dulu. Ya nanti kita sampaikan di sini Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti di materi keyakinan kelas ada setelah ini kalau nggak salah. Itu bagaimana caranya kita bisa mendesain kelas kita itu disepakati. Kalau semacam yang kita tahu mungkin adanya aturan. Kadang-kadang kalau aturan itu anak tidak tahu menahu, langsung ada aturan. Seperti contoh tata tertib sekolah. Anak apakah dilibatkan membuat aturan tersebut? Tidak. Karena lama prosesnya. Pasti. Dan menimbulkan perdebatan. Sifatnya memaksa begitu kan? Iya. Kalau tidak dapat poin ini dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas memang disusun bersama-sama, kemudian disepakati dan ini harus dilaksanakan sama-sama dan sudah disepakati. Kalau tidak, ya itu kayak ada bisa dengan menerapkan restitusi tadi. Berarti pada seperti reward. Tidak, nanti di restitusi nanti dijelaskan. Begitu ya. Bagaimana mencoba anak itu menyadari kesalahannya dan tidak melakukan di kemudian hari tanpa kita harus melakukan punishment. Kasuistik kalau hal-hal tertentu siswa yang begitu. Kalau saya begini Pak, kalau namanya hukuman itu satu, sifatnya itu satu mendidik, saya begitu. Ya. Dan yang kedua harus konsistensi. Artinya kalau memang tuh anak sudah berbuat salah, mengenai aturan kayak ini, memang harus kita ini kita bantu, kita berikan sebuah apa yang namanya? Apa istilahnya apa? Hukuman atau apapun yang sifatnya mendidik gitu. Artinya menimbulkan rasa perubahan anak sehingga mau berubah lebih baik. Ya. Dan memang harus diawasi dan memang konsisten. Tidak seperti sekarang kita melanggar wajib, tidak hukuman, tapi tidak dipantau, dibiarkan, jika guru yang lain, kemudian nanti tidak dilihat perkembangan untuk
kemudian nanti bagaimana. Memang menurut saya harus diperhatikan konsistensi, disiplin, dan sifatnya semuanya memang kalau saya berprinsip pendidik lah gitu. Ya. Sehingga nanti akan timbul kesadaran. Baik. Kalau tidak sadar, selalu tidak akan melanggar lagi. Itu pendapat saya. Baik, terima Bukan kasih. pendapat Pak Eka. Ya. Pasti udah baca buku tadi browsing dulu. Bukan, kalau tadi bukan browsing tentang materi ini bukan, tapi baca pesan dari pihak sekolah. Wah, iya. Tolong di ACC, Kalau ini ACC. tolong di ACC proposal yang dari ke siswa. Oh, iya. Tadi Iya. yang mau nambahin, tadi Pak kayaknya agak setuju kayak Pak Oki ya. Selain kita dari dulu juga kan sudah di apa ya, di pemahaman kita juga waktu sekolah kan begitu ya, punishment, reward gitu ya. Kalau di sekolah mereka tidak mendapatkan itu, tidak ada punishment, reward. Ketika mereka di dunia luar di sekolah kan di dunia luar itu banyak aturan yang ada punishment kayak misal gitu ya, bapak pakai helm dihukum. Tapi kalau di sekolah mereka nggak terbiasa dengan punishment, mereka di luar bisa seenaknya gitu kan. Padahal di luar aturannya itu berbeda dengan sekolah. Baik, nanti ya termasuk tadi yang kayak Bu Anggi menyampaikan tadi yang masalah helm ya. Ya karena sebetulnya ada nilai di situ. Nilai yang terkandung kenapa harus pakai helm tapi belum disadari. Nilainya apa? Keselamatan, nyawa. Nah masalahnya kadang mereka itu ketika melakukan kesalahan, saya tanya, kenapa kamu ini kamu jawab? Apalagi kalau dipanggil satu dia takut aja gitu ya, oh ibu ada hukum gitu, udah dibilang nggak akan hukum, itu main tahu aja. Kamu tuh kenapa gitu, tapi malah kan pernah jawab gitu. Betul. Karena apa? Karena begini Bapak Ibu sekalian, yang saya tangkap, terima kasih Pak Ogi dan Bu Anggi juga. Yang saya tangkap adalah apa? Ketika anak ingin bercerita, tapi anak itu belum bisa nyaman dengan guru. Kenapa? Karena boleh jadi yang anak terka adalah bisa jadi ini guru teh betul-betul saya bilang komplotan polisi iya. Siswaan. 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 Saya bilang komplotan sekalian ya. Begitu. Boleh jadi seperti itu. Nah, maksudnya begini. Yang saya pahami adalah ketika kita menerapkan suatu aturan harus wajib dan sebagainya kemudian sampai jadi hukuman, begitu ya. Kenapa sih anak didik kita itu merasa kok dia sampai dia bisa bercerita kenapa seperti ini sampai dia dihukum pasrah-pasrah wae. Nah, karena apa? Karena lingkungan kita sendiri, guru kita sendiri juga belum bisa, begitu ya, belum bisa menerapkan hal yang sama di si guru ini bisa, di guru yang ini tidak disukai dengan gaya metode yang seperti ini. Berarti harus diajak komunikasi. Kolaborasi. Begitu. Makanya kami berusaha ya untuk membuat praktisi, begitu ya, kemudian bisa menuangkan ide ini, kemudian juga bisa menyampaikan, bisa share kepada guru-guru yang lain. Bagaimana kita bisa mendidik anak itu memang sesuai kodratnya. Kan kita tidak bisa menerima sesuai dengan kesempurnaan yang kita mau. Ini mah sudah kodratnya seperti ini. Kita dikasih anak anu pepot, anu kia dan sebagainya, kita sudah terima. Tugas kita adalah seperti apa? Seperti petani itu ya. Pemacaran sudah diberi pupuk, diberi cai, dikasih cangkul sama Pak Ogi yang biasa sekarang udah mulai bertani kan tahu Pak Ogi. Ini tanaman ini bibitnya tuh ada yang kuntet, ada yang indes, tapi bagaimana caranya Pak Ogi itu memberikan treatmentnya agar semuanya tumbuhnya sama, kan begitu. Jadi berarti kalau memberikan hukuman atau sesuai yang baru itu harus kondisional, tidak bisa disamaratakan. Iya. Tapi memang satu tidak ada komunikasi. Kenapa berbuat salah? Kenapa melanggar? Itu satu menurut saya. Kan alasan dan penyebabnya tentunya berbeda-beda. Betul. Kalau kita diajak komunikasi, kemudian menyebutkan alasannya apa, insya Allah kalau kita awasi, kita bimbing, kita ajar komunikasi, betul. insya Allah akan tambah baik. Nah itu Pak, itu maksudnya ke dalam identitas suksesnya atau Oke. begitu. Karena hal yang terpenting adalah begini Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya menurut Tuhan Yang Dewa Ta'ala itu kita sebisa mungkin menerapkan zero hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Saya baru sadarnya sekarang ini. Karena jadi Iya. kalau misalnya itu hukuman kita ada hukuman. Kalau misalnya kelak semacam ini kita mau gimana? Anak sendiri yang sadar, Pak mau begini, Pak mau begitu. Apakah itu merupakan satu yang
hadirin berkata Baik, kalau menurut saya bukan punishment, tapi cenderungnya ke konsekuensi. kesadarannya. Nah, kesadaran yang sudah mulai muncul, tapi dalam bentuknya konsekuensi. Jadi mereka sadari harus ada sesuatu yang saya lakukan untuk menebus kesalahan saya. Nah, begitu. Agak ribetnya istilahnya seperti itu. Namun demikian, begitu Bapak Ibu sekalian, nanti di materi yang lain adalah tentang restitusi ya. Bukan ribet sih sebenarnya karena mirip. Iya. Mirip. Saya juga Pak Efra, awal-awal mas saya juga dengan istilahnya. Begitu dibakar. Harus ada komitmen pasti berarti ada komunikasi, ada komitmen berarti. Iya. Nah itu Ya, yang jadi gitu. menimbulkan. Ketika kita melakukan suatu konsekuensi, itu boleh jadi Bapak Ibu sekalian, kita itu sudah membuat kesepakatan awal. Begitu, makanya di awal pertemuan itu baiknya memang membuat suatu keyakinan kelas, membuat semacam, mungkin lebih tepatnya itu lebih umum daripada peraturan. Tapi ini kalau peraturan biasanya memang dibikin satu arah oleh guru. Kalian harus datang jam segini, gini. Kalau tidak begini. Nah, tapi kalau kesepakatan kelas memang dirancang bersama-sama. Tapi tentunya nggak semuanya loh. Misalnya gini, kesepakatan kelas kita mau belajar mulai jam berapa ya? Jam 10. Nanti kan mereka membuat sendiri, Pak Iba, tulis di papan tulis, kemudian nanti kita simpulkan saja. Nah, seperti itu. Ya, oke, ini dulu kita lanjutkan. Begitu ya. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Intinya mereka bisa menyadari dulu kesalahannya. Ya, Boleh jadi tadi ditanya sama Bu Anggi tidak menjawab, padahal Bu Anggi itu dengan nada yang pelan, dengan komunikatif, dengan bagaimana caranya anak itu bisa saling menghargai antara guru sama murid gitu kan, dengan tidak memarahi dulu tidak, tapi anak itu belum bisa terbuka karena mungkin posisinya belum nyaman. Begitu. Maka dari itu boleh jadi bisa mengajak wali kelasnya atau bisa menanyakan pada temannya kira-kira si ini nyaman sama siapa, biar lebih terbuka dulu. Boleh jadi anak itu memiliki masalah yang lebih kompleks daripada kita sebagai gurunya. Kok ada ya anak yang punya masalah seperti ini? Saya juga heran dulu ya. Kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu saya sampai mendengar ceritanya di rumah orang tuanya bertengkar terus. Si ini kadang-kadang tidur di tempat ini. Bahkan dia sudah harus harus bekerja mencari uang sendiri untuk sekolah dan sebagainya. Seusia mereka begitu kan, ada seperti itu. Ya, menurut Jadi Gosen 2004, restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, namun restitusi adalah sebuah tawaran, ya bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi serta dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi memang ini susah. Belum tentu kita sekali restitusi langsung berhasil, anaknya langsung sadar, belum tentu. Tapi boleh jadi ketika anak itu sudah nyaman, begitu ya, kemudian mereka melakukan salah lagi, kemudian kita melakukan restitusi lagi, akhirnya anak bisa lebih menyadari dan kemudian sudah tertanam hal-hal baik, nilai-nilai baik yang mereka sadari. Ya. Ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Berikutnya lagi, tawaran bukan paksaan. Selanjutnya, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kita lihat segitiga restitusinya ya. Sampai sini ada yang ingin disampaikan? Ada ingin sharing pendapat dulu? Pak Ali, barangkali? Apa ya? batuk lagi kan ya. Jadi kalau Pak Eka, Pak Ali masuk batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Alhamdulillah dengan diseminasi ini saya menambah wawasan gitu ya. Sharing apa ya namanya?
Terima kasih. sharing informasi ya. Betul. Ini harus Yang sebenarnya akan terjadi. hal-hal seperti ini harus sering di apa yang namanya Bukan. dirutinkan buat memberikan penguatan kepada kualitas guru-guru yang ada di sini. Yang pertama, alhamdulillah saya juga memahami lah, mulai memahami apa yang disebut restitusi tadi ya. Sebenarnya yang dijelaskan tadi adalah poin-poin penting yang mana yang harus kita cari bagaimana teknis untuk menggalinya. Misalkan menumbuhkan kesadaran siswa itu akan kesalahannya seperti itu. Kalau kita menceritakan harus ke punishment lagi, maksudnya mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa itu menyakitkan. Artinya guru ini memiliki harus kreatif dalam mencari teknik untuk menentukan bagaimana supaya siswa itu seperti itu. Saya yakin teknik-teknik ini banyak sebenarnya. Jadi jangan tok selalu ada kata-kata punishment, reward, punishment. Coba sedikit-sedikit dihilangkan dan diganti dengan teknik yang lain yang memang yakin itu sulit untuk ditemukan. Saya yakin. Tapi saya juga pernah menemukan contoh ya. Misalkan saya membawa anak yang ya sedikit disiplin daripada anak-anak yang lain dan suruh menceritakan di depan anak-anak yang lain. Itu kan bagian daripada kalau kita menceritakan diri sendiri atau dari mana tanpa memperlihatkan siswa yang benar-benar di mata di mereka itu benar, itu ternyata nyata gitu, faktanya ada anak yang kayak gitu misalkan. Jadi itu salah satu teknik juga seperti itu. Jadi maksud saya teknik untuk menciptakan restitusi ini tuh banyak sebenarnya. Cuman kreativitas kita saja yang memang agak sempit, jadi kurang apa ya? Kurang berkembang gitu. Jadi maksud saya kita harus melihat segi positifnya dulu gitu. Jangan langsung ini nggak akan mungkin bisa, ini kayaknya susah, jangan seperti itu dulu. Jadi membuka diri dulu dan sedikit-sedikit menemukan, bertanya, komunikasi dan mudah-mudahan kedepannya bisa mengembangkan diri. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Jadi intinya adalah ketika kreativitas kita itu terhalang dengan tugas tambahan. Nah itulah nyambung ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Luar biasa tadi Pak Ali menyampaikan gagasannya. Itu udah langsung konklusi menutup. Oh iya, tadi kita lanjutkan. Konklusi materi satu. Udah konklusi. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, ini tadi Pak Daksi sudah menyinggung sedikit tadi ya. Kalau begini bagaimana dan sebagainya. Karena anak sudah melakukan sesuatu kesalahan, kemudian dia ingin menebus kesalahan itu dengan melakukan tindakan apa? Gitu kan. Nah ini dia. Kalau hukuman itu katanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak itu bisa fisiknya, bisa hatinya terluka, begitu kan? Anak membenci kedisiplinan, sifatnya memaksa, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Wah, seperti apa ini ya? Konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Bagaimana konsekuensi? Ini dia. Sesuatu yang harus terjadi itu daripada sih. Karena mungkin setelah disepakati, pokoknya nanti kalau disepakati karena kamu sudah terlambat, kamu masuk kelas olahraga, akhirnya kamu harus lari 3 barikan bulan baru boleh ikut. Nah seperti itu mungkin ya. Baik. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus atau tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara seperti itu. Ya, karena masih banyak Bapak Ibu sekalian, kita lanjut dulu ya. Jadi pada intinya adalah bagaimana kalau suruh memilih mana yang lebih baik. Memang alangkah baiknya itu kalau memilih antara dua ini, hukuman atau konsekuensi, ya memang lebih baik konsekuensi. Begitu ya. Tapi kalau memang bisa memilih lagi, baiknya memang tidak ada hukuman atau konsekuensi dengan restitusi tadi, Bapak Ibu sekalian. Ini. Nah,
tadi yang diceritakan tadi Pak Ogi ya, identitas gagal dan identitas sukses. Jadi sudah dikatakan bahwa kalau kita menghukum udah pasti gagal. Dan saya menyadari si A dihukum berapa kali aja, tetap kena can muncul kesadaran, tetap kena bukan can cukurnya. Gitu. Sekarang kamu lari, sekarang kalau ini can cukur kena, gitu deh. Oh berarti memang belum ada nilai yang nempel di dianya, Di rambutnya. nilai uban, nilai tidak ada rambut. Nah, jadi apa yang akan kita lakukan sama di kasus saya ini? Rambut kamu jangan panjang. Karena panjang itu tidak baik untuk kesehatan. Panjang dong kita ngomongnya. Ya kenapa lihat saya? Sama. Tukang cukur tidak akan punya penghasilan kalau rambut kamu panjang. Lihatlah teman-teman kamu yang udah baik di sana, yang udah lulus. Baik, cukup Pak Ebra. Ya, saya memahami. Artinya kan gini. Kalau Begini Pak, begini. Oke, terima kasih, paham saya. Tapi intinya adalah begini, kita menanamkan hal yang positif yang mereka bisa telaah diri sendiri. Misalnya apa? Rambut yang tebal itu belum tentu sehat. banyak kutunya. Nah itu bisa minimalnya nilai kesehatannya dulu yang harus dia tanamkan dalam diri dia sendiri bahwa itu adalah memang bermanfaat buat dia. Saya pakai Samsung Pak. Contohnya begini, mohon maaf ya, kejadian saya mencukur itu karena sangat tebal, ternyata banyak ketombenya. Wah, Nah, reward Pak Ari saksinya, Pak Reno saksinya. Nah, jadi bahkan ketika saya menyampaikan hal seperti itu, karena memang kurang kesepakatan bersama, kitanya dulu sebagai guru, akhirnya kan ini kan masalah grooming, ini kan masalah apa? Kecil. Grooming juga kalau dengan sanitasi, tinggian mana sih levelnya? grooming ya. Sanitasi, kesehatan, Oh, begitu. Kalau menurut saya mending sehat dulu lah. iya betul. Itu. Percuma rambutnya ganteng kalau setebal itu, tapi banyak ketombenya, loba ratu dan sebagainya, betah-betah kieu, ya. Sesuatu yang menyakitkan dan sebagainya tadi ya. Kemudian yang sukses itu, nah level yang rada lumayan itu konsekuensi itu masuk ke dalam identitas yang sukses. Namun demikian, restitusi adalah yang paling baik, gitu ya. Dan ini, nah nanti kita bahas di sini ya. Kakak baca. Makanya saya skip aja. Oh iya, nah ini kebaca. Contoh kasus siswa yang sering terlambat. Kalau dengan metode hukuman misalnya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 15 menit. Pokoknya mah nyambung. Pokoknya tayang nyawa kamu lari, tayang nyawa kamu nyiram, karena kamu udah terlambat, begitu kan? Itu yang biasa hari-hari kami lakukan. Kami, ya, oknumnya kami. Lebih dari itu juga. Ya. Dan komplotannya. Tapi juga bermanfaat buat guru umum kan Pak Ugi. Konsekuensi guru memberikan konsekuensi untuk pelajaran tambahan waktu. Nah sesuai dengan waktu yang keterlambatan siswa tersebut. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini contoh misalnya tadi Pak Ugi, ini kelas Pak Ugi. Si A ini karena terlambat, udah dihukum duluan, di ruang guru bersih gelap, udah bersih dan sebagainya, baru ke kelas. Pak Ugi udah di kelas. Kamu terlambat 15 menit. Pokoknya nanti kamu Belajar lebih. Nah, setelah beres belajar saya, tambah lagi 15 menit belajar tugas yuk. Kalau belum selesai, cuma seperti itu. Nah, itu konsekuensi. Pelajaran berikutnya. Bagaimana kalau restitusi? Ini dia ya. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, makanya harus ada dulu sesuatu yang kita sepakat itu dikasihkan. Baru kita bisa menggunakan restitusi ini. Bagaimana kalau di sekolah? Kan tidak ada restitusi. Tidak ada kesepakatan kelas. Tidak ada kesepakatan sekolah. Nah, yang seperti itu makanya dibuat hal-hal yang sederhana dulu aja. Kita ingin berubah sesuatu, kita mulai dulu dari diri kita, dari hal yang kecil dan mulai saat ini pistol, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kontrol. seringnya kita semua sebagai guru pilih yang mana ya? Oh, Sebagai penghukum, membuat yang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau atau manajer. Emang manajer naon, emang pemantau naon. Nah, kira-kira untuk Bapak Ibu sekalian, biasanya Bapak Ibu sekalian itu sebagai guru cenderungnya kemana sih condongnya?
Saya punya keahlian membuat orang merasa bersalah. Bos. Begini, Ya Pak Ali. jadi memang kita kayak dengan disuguhkan seperti ini, jadi kita melihat diri sendiri satu ya. Kedua, Refleksi. kedua, kita mengingat teman juga seperti itu. Oh jadi suka yang menghukum keras, ini mas suka menghukum. Ya, terima kasih Pak Ali, melihat saya juga. Terima kasih. Terus, oh ini mah orangnya yang suka nyalain anak, misalnya tuh, yang membuat Oh orang iya, bersalah. ini yang kedua, ya. suka menyuruh anak Jadi berlaku. maksud saya mengingatkan teman-teman gitu ya. Ketiga, oh yang suka ngegabung sama teman, sama siswa. Ya. Oh sukanya mantau doang nih. Nah, kayak gitu maksud saya dengan Mantap. yang terakhir apa itu? Manajer. Oh sukanya yang ngatur-ngatur misalnya. Nah, maksud saya saya hanya menekankan saja ya, Ya. biar teman-teman bahwa kita memang di posisi seperti ini supaya merefleksi diri. Artinya banyak kekurangan di diri kita sebenarnya yang harus diperbaiki. Betul. Itu maksudnya. Jadi jangan selalu merasa benar. Gitu. Kita selalu ada Sebagai guru. guru sebagai guru itu manusia pasti ada salah. Pasti. Ya, Betul. Terima kasih Pak Ali. Nanti akan kita jelaskan apa saja sih di sini teh. Ya betul. Jadi intinya kita itu ditugaskan sebagai pemimpin pembelajaran, begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tidak bisa sempurna. Kita mencoba untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas. Sudah banyak lagi tugas tambahan yang menanti. Pak Ali, kamu ke ruang saya. Oh, ada kelas sekarang. Kasih tugas dulu aja. Seperti itu. Gitu kan? Jadi bagaimana kita mendahulukan kebutuhan murid, bagaimana kita bahkan Ki Hajar Dewantara itu menyebutkan ada kata-kata menghambakan ya Bu Mira ya. Menghambakan. Nah, menghambakan murid ada seperti itu. Apa maksudnya? Jadi bagaimana caranya kita itu menjadi bukan pelayan ya, apa ya? Istilahnya yang lebih enak itu pakai itu memfasilitasi dengan sebisa mungkin, memunculkan potensi mereka. Dan walaupun mereka si pepet rumah oge, kalau kita kasih pupuknya yang baik, disiram dengan baik dan sebagainya, bibitnya juga pasti akan tumbuh. Idealnya seperti itu. Tetapi yang terjadi adalah memang kadang-kadang begitu. Kita ingin berusaha maksimal ke kelas, sudah ada tugas tambahan yang lebih. Bapak Ibu sekalian, kita lihat sama-sama. Kalau sebagai fokus seperti apa sih? Contoh, ini kata-katanya ya, ini kalimatnya. Tolong patuhi aturan. Kamu jangan dulu masuk ke ruangan, lari 3 kali. Nah, saya pernah itu. Secara jujur, saya tadi siang melakukan nomor 1, 2. Bukan tadi siang, kemarin juga ya. Yang baru kejadian tadi itu ternyata 1, 2, 5. Dari 5 ini kita melakukan 3. Baik, yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak bilang? Dan harus memberitahu kamu bahwa Bapak sangat kecewa sama kamu. Oh ini misalnya sudah melakukan berkali-kali kesalahan. Misalnya si A ini teh, kemarin udah ketahuan bahwa orang saya bawa korek ke sekolah. Kemarin memang sengaja nggak langsung dihukum, gitunya. Sekarang kejadian lagi. Nah, membuat merasa bersalah. Gara-gara kamu, saya jadi kalau dimarahin ke sekolah. Panggil. Gara-gara kamu pengalaman kayaknya. Gara-gara kamu saya nggak dapatkan plasma. Gitu ya. Sebagai teman, ini mah jauh Pak Ade, mana Pak Ade? Ya, ayolah bro. Yang tertib kalau berpakaian ya. Bolehlah untuk kali ini tidak apa-apa, Bapak biarkan kamu salah dulu. Salah dulu ya. Nah, isukan salah dulu pada Bro lagi. Tapi salahnya nanti, bukan salah dulu. begitu. Yang menganggap siswa sebagai teman, menganggap murid kita sebagai teman, di kala hal memang momennya waktunya tepat itu bisa. It works gitu kan. Bisa berjalan dengan baik sesuai harapan kita. Tetapi kalau setiap hari seperti itu, anak akan mengurangi rasa hormat terhadap kita. Itu yang saya sadari. Jadi kadang-kadang anak menyepelekan kalau kita ngomongnya, ada ini mah spek diurangi. Terus saya ulang mau masuk itu sampai jalan. Jadi itu anak menganggap begitu. Pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan? Kamu sudah melanggar. Apa peraturan konsekuensinya bila kamu melanggar? Nah ini mah berarti cenderungnya yang ke konsekuensi tadi ya. Begitu.
Yang manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata kalau di restitusi itu yang paling tepat adalah kalau kita menjadi yang manajer ini. Oh, iya. Ternyata kalau yang manajer itu ini yang lebih tepat untuk aplikasi ke restitusi. Pikir 5 ini teh nggak boleh nih. Bukan. Ya ini suatu pilihan buat kita. Begitu. Kita cenderungnya suka melakukan yang mana. Begitu. Tetapi kalau boleh memilih, menurut di sini, ya pembelajaran yang saya pelajari di guru penggerak itu, sebisa mungkin kita sebagai manajer. Begitu. Karena ini kalau manajer itu kita tidak mendidik anak untuk melakukan hukuman, tidak. Begitu. Tapi berusaha untuk anak itu menyadari atas apa yang mereka lakukan. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Kira kalau lihat gambar seperti ini, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu? Ari ieu mah kebaheulnya kali dulu jawaban. Ini Menangnya bagus, Bapak minta. saya nanya dulu. Sebentar, sebagai bukti saya di sini, saya kasih itu ya, kasih linknya ya. Ya. Bapak Ibu tuliskan di itu ya, di Padlet ya. Wah, sudah ada yang mengetik. Jangan lupa di subjeknya itu tuliskan nama Bapak Ibu ya. Baru yang di komentar di bawahnya tuliskan pendapatnya. Salam tulis. Kira-kira kalau tadi Bapak Ibu bakal melakukan melihat anak didik kita ada yang mau. Kalau saya langsung berwakil. Kasihan kalau ternyata ada yang sesuatu yang Ya, ya. dan ternyata teman yang berdua sedang membantu dia. Terus sini kalian dilepasin, tolong. Ayo gimana? Bu Anggi, lagi ngapain kalian? Sini Ibu mau tanya. Wah, ini mah pasti dengan intonasinya bakal kamu ya. Tidak mau jadi jujur ya. Lagi ngapain kalian? Dia sih mau jadi jujur ya. Bukan gini. Dia lagi ngapain? Sambil ikutan curiosity. Mau gini bantu-bantuin kan? Ayo Pak Ari kemarin tuh kita 10 PW, 10 ULW apa? Saya panggil. Udah ya, terima kasih Bu Ira. Semuanya tapi semua anak semua. Yang anonim kan kasih nama, aduh. Diedit. Apa kegunaan pagar? Bukan masalah kegunaan. Salah saya nyambut di sini. Ayo. Bukan salah saya nyambut di sini. Tolong. Ayo gimana ayo? Ayo. Ini mah kesisuan banget ya. Takutnya ngelak Pak Jadi siswanya. yang terakhir ini saya akan bertanya kepada murid siapa ini? Saya Pak itu Pak. Ayo kok, siap. Kalau gitu, kamu terakhir. Coba itu. Saya mau bertanya, apa gunanya pagar? Apa yang menarik di sana? Coba saya di sini. Nanya siapa kamu? Sama nih. Sama nih. Kunci. Udah tahu kan murid kita namanya sama nih. Pakai balak kelapa. Apa yang menarik di sana? Yang menarik di sana. Pak ingat cara kita tarik. Pak Ari, kita coba memanggil siswa tersebut. Ya. Jangan dipanggil. Maksudnya besoknya. Kan Pak Reno sudah memotong, sudah tahu muka-mukanya. Wajahnya anak ULP, ULW, gitu kan. Sudah kuliner obat, gitu kan buat. Sama di masa kuliner obat. Bu Anggi, lagi ngapain kalian? Oh iya, tadi ya. Dengan intonasi yang iya. Baik. Ada lagi? Ini sudah? Enggak kan isi maksudnya? Yang mana? Publish, klik publish. Wos, ini mah kalau sekali udah dikasih tahu deh. Itu yang saya lakukan. Kalian sedang apa? Mr. Deck belum. Kuotanya habis. Iya, Bu Heri, terima kasih. Bertanya lagi ngapain? Sedang apa? Sedang apa?
Temannya di kelas biar saya. Sok. Ini siapa lagi anonim nih? Sok, tulis. Menegurnya dan menanyakan alasan. Saya Itu yang apa? Ini sih. Oh, edit nih. Ini buat dokumentasi saya ya. Nanti screenshot. Kenapa? Bukan menegurnya. Hei, kenapa? Apa kabar? Alasannya. Hei, kamu anak mana? Terus Kita lihat lagi. Misi lain tanya. Tuh, kan seperti ini. Ya. Ada 3 orang. Yang pertama ini belum berhasil ini belum jadi loncat ini belum. Iya. Tapi sudah ketangkep ke foto ini. Set. Nah, Kalau kata saya ini si B, alasan. si C. Gak kabur. Karena yang ketiga itu gendut. Jadi nggak mungkin dia, nggak mungkin untuk naik ke atas itu harus ditarik sama 2 orang. Oh benar 3. Barangkali di sananya ada kantin, dia mau pesen sesuatu. Ya. Atau jagungnya nyangkut. Bagi orang ada itu ya teman. Iya. Makanya kamu nanti sana tuh ada apa di sana yang menarik supaya harus dilihat barangnya ketinggalan. Oh, Bisa aja kan. di LP atau di Iya. sekolah Di situ Atau mungkin ada pertanyaan dari temennya, bisakah kamu menyangkut di situ dengan dagumu dan badanmu? ada konser ya. Pokoknya bagus sekali ini banyak yang diedit tau. Jadi bikin challenge gitu ya. Bergantung dengan dagu. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah berpartisipasi mengisi pattern ini, gitu ya. Iya, misalnya kita masih terusin nanti kita lihat. Ya, ini Bu Awi tadi menegurnya dan sebagainya. Intinya berarti sebetulnya semuanya sudah memiliki rasa perhatian terhadap murid. Begitu ya. Tinggal nanti bagaimana caranya kita bisa mengaplikasikan tadi teh bahwa kita jangan serta-merta langsung menerapkan hukuman pada murid. Begitu. Kita coba kita pikirkan kembali bagaimana kalau itu terjadi pada anak kita. Gitu, ya. Misalnya barangkali kita tiba-tiba dapat kasih kabar sama anak kita, Pak, Bu, tadi dihukum. Tiba-tiba disuruh, padahal saya mau cerita tapi belum cerita udah langsung dihukum. Seperti itulah pokoknya dia curhat dan sebagainya. Nah, boleh jadi yang kita lakukan itu pun mungkin yang dirasakan sama anak kita, anak didik kita di sekolah ini. Begitu. Dia ingin bercerita, ingin jujur, tapi tidak ada momennya ketika mereka sudah ingin bercerita pun sudah langsung dikat. Pokoknya kamu kudu kieu. Dan hukumannya menyakitkan. Ya. Tadi yang dikatakan Bu Anggi, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba ini Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda bermotor, begitu ya? Nah, maksudnya begini. Diwajibkan, pokoknya kalian tidak memakai helm ditilang. Ya karena apa? Karena mungkin kepolisian pun atau pemerintah pun belum bisa memberikan sesuatu yang sifatnya itu bisa menempel ke jiwa masing-masing pengendara itu. Bagaimana caranya menunjukkan nilai bahwa memakai helm itu untuk keselamatan. Begitu. Makanya harus pakai sanksi, harus ditilang, didenda dulu. Memakai helm denda 50.000. Padahal 50.000 itu kepala kita loh, gitu loh. Ya seperti itu. Itu kadang-kadang yang belum kita sadari. Ya. Saya pernah ada katanya nih si polisi ini ngomong pakai helm Ya. karena kalau cuma luka bisa sembuh bisa diganti, kalau kepala pecah dan nggak bisa diganti dia bilang kayak gitu. Jadi akhirnya pengemudinya sadar, oh betul nggak ada gantinya, ada kepala mah kenapa aja dia pakai helm gitu, benar mungkin gitu kali ya. Ya. Jadi ya mungkin bagaimana caranya dengan metode apapun menyadarkan bahwa pengguna kendaraan itu khususnya bermotor roda 2 bahwa memakai helm itu sangat berguna untuk keselamatan mereka. Iya, buat dia bukan buat kita. Iya, gitu. Begitu. Bahkan yang paling yang paling sangat tidak masuk akal adalah itu ongkos untuk keselamatan kita, tapi kita yang denda.
yang disaksi, yang kita dapat tilang mengenai pembunuhan seperti itu. Yang kedua, memakai masker, mencuci tangan dan sebagainya teh. Sama kan untuk kesehatan kita. Itu kan bisa berujung dengan kematian pada saat pandemi teh. Ya, begitu. Dan ini pun dulu pernah ada mobilisasi gerak juga untuk menyadarkan mereka, kita semua untuk menggunakan masker pada saat itu. Begitu lah. Ya, makanya kita harus membuat suatu keyakinan bersama-sama teh. Ya, kalau sudah diyakini bersama-sama pasti tidak perlu dengan adanya hukuman, punishment, kemudian tilang dan sebagainya teh, ya sudah sadar. Begitu, menunjukkan kesadaran. Bapak Ibu sekalian, nah, membuat keyakinan kelas, ini tadi saya tunjukkan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya juga membuat keyakinan kelas, walaupun anak-anak nulisnya ngeraracok kayak gini ya. Setelah ini saya harus percerahkan. Nah, ini tadi saya membuat beberapa pertanyaan untuk keyakinan kelas. Yang pertama, ungkapkan kelas impian kalian. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkannya. Yang ketiga, tugasnya guru kudu ngapain biar si keyakinan kelas ini berjalan dengan baik, dan tugas murid juga harus bagaimana biar sama-sama saling mendukung. Ternyata anak teh ada yang cabruk, ada yang memang dia curhat dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ada di sebelah salah kirim. Solidaritas, harus saling menghormati. Jangan ada PR di antara kita, gitu. Tidak saling menjauhi teman dan sebagainya. Gak tahu bingung saya juga ngikut aja. Saling dan sebagainya itu. Nah, walaupun dari seperti ini, tapi ada beberapa yang memang masuk akal dan memang bisa digunakan untuk keyakinan kelas. Begitu ya. Misalnya tadi ada yang menghargai pendapat orang lain, begitu ya. Nah, contohnya apa? Misalnya dalam kelas ada diskusi, berarti kita kalau disepakati, berarti memang kalau diskusi itu harus saling menghargai pendapat teman. Kemudian juga harus saling kolaborasi, dan jangan sampai misalnya tadi juga banyak dijelaskan di sini anak-anak curhatnya itu gak mau kalau kelompok sama si ini sama si itu dan sebagainya, punya circle masing-masing, punya bestie-bestian tiap orang itu. Seperti itu. Banyak sekali di sini ceritanya. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Dan ini nanti kita simpulkan. Seperti apa kata-kata untuk keyakinan kelas? Nah, nanti di sini ya Bapak Ibu sekalian yang ini. Nah, membentuk keyakinan kelas itu yang pertama katanya lebih abstrak dari peraturan. Misalnya begini, ada anak menuliskan dilarang buang sampah sembarangan. Maka untuk menjadi kalimat yang dihargai, yang untuk menjadi kalimat yang positif itu tidak seperti itu, tapi dibuat menjadi kalimat yang ya sesuatu yang memang bernilai positif. Misalnya, oh berarti kalau dilarang buang sampah sembarangan berarti apa? Kebersihan itu indah. Bisa. Anjing di sini anjing. Salah pilih audiens. Iya, gak apa-apa. Nanti beliau juga merasakan di modul 1 lebih 4. Baik, yang kedua berupa pertanyaan universal, begitu ya. Yang ketiga sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Ya itu tadi. Kadang-kadang keyakinan kelas ini, kenapa ada keyakinan kelas itu karena setiap kelas berbeda-beda. Gitu ya. Di kelas A mungkin anaknya menuliskan menyatukan pengennya kelasnya yang bersih. Di kelas B itu tidak ada itu, tapi pengennya itu sifatnya itu yang ke bahasa Inggrisnya. Pengennya ada diskusi, pengennya ada ini, pengennya ada menyetel lagu, pengennya apa dan sebagainya. Seperti itu. Begitu ya. Tergantung kondisi kelasnya masing-masing. Dibuat dalam bentuk positif. Nah tadi kan bisa dilarang buang sampah sembarangan. Sudah, tidak perlu menyampaikan yang tadi. Ya. Menjadi bersih itu indah. Menjaga kebersihan. Kebersihan sebagian dari iman. Amin. Betul, ya amin kan? Semua warga kelas dilibatkan. Baik sekalian. Nah, sekarang kita lanjut ke segitiga restitusi. Itu tadi yang saya bolak-balik ceritakan tadi, menyangkut ke restitusi, dan sekarang sampai ke kesimpulan ada
segitiga restitusi. Nah, kalau kita sudah menerapkan adanya keyakinan kelas, begitu ya, kemudian suatu hari terdapat murid kita yang melanggar keyakinan kelas tersebut, maka tidak serta-merta kita sebagai guru itu langsung menghukum mereka, tidak. Tetapi kita berusaha untuk menerapkan restitusi terlebih dahulu, yaitu bagaimana anak menyadari kesalahannya dan tidak melakukan perbuatan hal tersebut lagi di kemudian hari. Begitu Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, berikutnya ini apa saja kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas? Misalnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kena naon atau neng, dan Bapak Bala pernah melakukan hal yang seperti itu. Hanya, gitu ya. Kemudian misalnya contoh yang lain, kita masih bisa menyelesaikan permasalahan ini dan sebagainya. Itu tergantung dari kalimat yang Bapak Ibu bikin sendiri ya. Redaksi ini tergantung Bapak Ibu sekalian. Yang penting posisinya adalah fungsinya untuk menstabilkan identitas. Maksudnya menstabilkan itu apa sih? Membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Bahwa menyadarkan mereka bahwa itu salah. Kemudian bagaimana caranya yang level berikutnya itu anak menyadari kesalahannya. Begitu ya. Yang kedua, setelah tadi menstabilkan identitas adalah validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic need yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah untuk memenuhi basic need. Apakah itu tadi ada yang 5 ya? Begitu ya. Untuk bertahan hidup, kesenangan dan sebagainya ya. Nah, ini mah contoh kalimatnya yang bisa kita gunakan. Misalnya, apa yang penting bagi kamu, begitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya dan sebagainya itu. Intinya mah diajak diskusi, diajak ngobrol, begitu ya, biar nyaman, peer-to-peer-nya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini ya, sampai di tahap ini makanya kita sebelum menerapkan segitiga restitusi ini, kita perlu adanya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu di kelas kita. Kita tidak bisa mungkin langsung ujuk-ujuk. Sok sini nek, duduk. Tahu nggak kesalahan kamu apa? Tahu nggak keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Si bapak nih. Nah, karena mungkin belum ada kesepakatan yang sepakati bersama di kelas kita. Begitu. Makanya saya menyebutkan keyakinan kelas. Kita mulai dari yang terkecil dulu di kelas kita sendiri. Begitu ya. Tidak perlu memikirkan bagaimana kalau yang di sekolah. Berarti harus ada keyakinan sekolah. Berarti harus membuat, jangan memikirkan hal yang besar dulu. Kita berpikir dari hal yang kecil dulu, dari sekarang dan mulai dari kita sendiri dulu. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, baik. Sampai sini dulu ada pertanyaan atau ya ada yang didiskusikan Bapak Ibu? Baik, ada kasus. Kebaca tuh? Saya sharekan ya. Kira kalau sudah dibaca, kalimat apa yang bisa Bapak Ibu berikan untuk menstabilkan identitas melihat kasus tersebut? Iya teh si Devi teh bolak-balik ke kamar mandi wae. Pokoknya kalau teman-temannya tawa, dia lebih senang lagi kan? Seperti itu. Nah, kira-kira untuk menstabilkan identitas ini, kira-kira Ibu bayangkan Ibu adalah sebagai wali kelasnya memanggil si Devi setelah pulang pelajaran ke ruangan guru, kemudian kita menerapkan restitusi, segitiga restitusi. Kira-kira yang pertama untuk menstabilkan identitas itu apa yang akan Bapak Ibu katakan kepada Devi? Mangga, silakan. Masuk ini, diedit lagi nih. Bu Mira ya. Kalau menstabilkan itu kan bikin nyaman dulu. Betul. Betul. Kita ya, itu kan biasa ya. Gitu. Pernah lah kayak gitu. Sebenarnya kenapa? Dulu terus itu yang jelas mah menganggap bahwa kejadian dia di kamar mandi kalau memang secara
Ya, betul. Baik. Itu stabilan. Mau lanjutkan, Bu Mira masuk validasi sampai keyakinan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang untuk stabilkan identitas, Bapak Ibu? Kira-kira kalimat apa yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu kepada Devi? Devi ini jadi siswa di kelas 11 ULP, yaitu kayaknya tuh senang banget pulang-balik ke kamar mandi, tapi kelihatannya bohong iya mah. Mainnya sih sebelum wae. Gitu kan. Apalagi kalau diketahui sama temannya dia semakin gitu kan. Ya, macet. Begitu. Kira-kira bagaimana tuh kira-kira? Melihat kalau tadi teh di segitiga institusi. Sekarang Bapak Ibu ada lagi? Ya. Tidak ngobrol. Nah, kira-kira kalimat awalnya apa Pak Dasid? Mau nanya apa dulu ke Devi? Oke, tanyakan. Kira-kira kenapa sih? Begitu ya. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Lagi nggak enak badan ya? Lagi nggak enak badan ya? Nah, siap. Baik. Sekarang bagaimana kalau validasi tindakan? Kalau di sini katanya kalau validasi tindakan itu contohnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu dan sebagainya itu. Kira-kira kalau di kalimat yang di sini cocoknya bagaimana? Validasi tindakan. Pak Dede? Oh iya, baik. Sampai iya saja. Ini sudah. Tidak ada? Bu Mira? Apa ya? Devi, Bapak! Ya. Pak Reno? Oh, ya, dokumentasi. Ya sudah, tuh Bu Cinta. Jawab. Ya. Kenapa? Kira-kira validasi tindakannya apa kata-katanya? Tapi gimana caranya teh? Sulit sih. Sudah ada di grup. Mana gitu? Kan tadi Sudah di belakang kamera lagi. Kira-kira apa kalimat yang diutarakan sama Ibu Cinta kalau di nomor 2 validasi tindakan? wali kelas terus kan Bu Cinta wali kelas. Ya ini mah cintanya kamunya aja. Edit lagi. Sejam lebih ini soalnya. Pertanyaannya, kalimat apa yang akan Bapak sampaikan melihat kalimat yang tentang ini, kalimat yang pada tindakan apa kalau melihat kasus dari Devi tadi? Baca dulu. Kenapa? Baru mau baca. Apa betul? Ya. Apa betul kamu bolak-balik ke toilet atau merasa tidak nyaman di kelas? Apa betul kamu bolak-balik ke toilet? Bukan kejaplak gitu. Terus Kan atau itu merasa nggak nyaman gitu? Atau merasa nggak nyaman di kelas? sebenarnya itu langsung ke konten sebenarnya. Jadi Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Menanyakan alasan. Iya. Kamu pasti ada alasan yang itu kenal sih pulang balik apa baik. Itu teh kenapa? Oke, baik. artinya validasi tindakan itu sebenarnya mengaksesnya apa yang dia lakukan itu apakah benar atau tidak ya sebenarnya di situ ya mengkonfirmasi ya mengkonfirmasi. Jadi pertanyaan yang mengguluyur itu dari menstabilkan mengalir ya dari menstabilkan identitas itu jangan sampai ada kayak kaget gitu siswanya ya. Jadi pertanyaannya harus langsung ke yang tadi mengkonfirmasi. Contohnya kayak gini misalkan Katanya kamu sering ke toilet. Devi kamu teh katanya nah kayak gitu kan katanya kasus dengar dari teman Kamu sering ke toilet. nah seperti itu kan. Nah itu di luar menstabilkan identitas sebenarnya ya. Nah sehingga betul tidak kamu teh
validasi di sini teh betul tidak kamu teh keluar masuk itu teh Karena kebelit putar, sembelit putar. nah itu jadi Sebelit utang. Baik. Terakhir, menanyakan keyakinan. Ini anggap bahwa ternyata debat itu sudah kira-kira kalimatnya apa ya? Kalau di sini contohnya menanyakan keyakinan itu, nah seperti itu. Itu udah ada itu kayak Anggap cerita pasti sudah ada, karena kita menerapkan institusi. Iya, tahu kan kalau kita sudah Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian sebetulnya sudah ada gitu kan minimalnya walaupun tidak terlalu dalam yang saya sampaikan, tapi intinya sudah mulai sudah mulai ada gambaran. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalimatnya tidak mesti harus seperti ini, tidak. Sebagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi anaknya, bagaimana kita nyamannya, kalimat itu terserah Bapak Ibu sekalian. Yang penting benar. Yang penting sampai bahwasanya anak kita itu satu menyadari kesalahannya, yang kedua tidak melakukan hal tersebut di kemudian hari tanpa melaksanakan hukuman. solusi sama dia. Ya. Kayak tadi sebelit kan, ya kita bawa ke UKS atau keamanan. Nah, Serius? ya. Baik. Kira-kira motif yang dilakukan Devi apa motifnya? Kalau melihat tadi ada yang 5T, ada yang survival, ada yang freedom dan sebagainya. Pengakuan. Boleh ditampilin lagi nggak, tadi lupa yang gimana? Jauhnya. Jauh. Ini. Kita kan punya kesepakatan. Oh iya. Oke. Kebebasan. Jangan kesenangan. Dia kebebasan. Senang ikat kamar mandi. Sudah mau serius kok jadi kawan. Kebebasan. Nah, Karena butuh. oke. Sebelit. Oke. Ya, kita baca dulu kasusnya sama-sama, ya Bapak Ibu sekalian. Kasusnya adalah ini. Anda dan wali kelas 11 ULP suatu hari kegiatan belajar mengajar sudah selesai. Anda dihampiri oleh salah satu guru, yaitu Bu Cinta. Guru tersebut menceritakan kejadian yang terjadi pada hari ini pada salah satu murid Anda, yaitu Deviana. Menurut Bu Cinta, beliau dan beberapa guru lainnya merasa bahwa Deviana berbohong. Saat guru-guru tersebut mengajar, ada lagi apa tuh? Dia datang lagi dong. Saat guru-guru tersebut mengajar, Devi beberapa kali izin ke toilet. Pada awalnya guru-guru tersebut merasa biasa saja. Namun dalam 1 jam pelajaran, Devi beberapa kali izin ke toilet. Ketika ditanya alasannya, Devi selalu bilang sembelit. Setiap kali Devi izin ke toilet pun selalu diiringi dengan tawa dari teman-temannya. Itu ada kata kunci, Bapak Ibu sekalian. Beberapa guru berkata pada Ibu Cinta bahwa mereka menawarkan Devi untuk pergi ke UKS, namun ditolak oleh Devi. Anda mengerti bahwa situasinya dan akhirnya memutuskan untuk bicara dengan Devi. Nah, dan sebagainya. Jadi kalau si Devi bolak-balik, anak-anak yang itu pasti senang. Jadi ketawa puas dan sebagainya. Ya. Baik. Nah, balik lagi jauh ini. Kalau yang saya cari jawabannya begitu ya, motifnya itu adalah untuk kesenangan. Jadi dia akan merasa puas, senang kalau yang lain juga merasa senang. Begitu ya, seperti itu. Tapi boleh beda, boleh silakan Bapak Ibu sekalian. Jadi badutnya lagi ya, Teh. Nah, begitu. Jadi kalau kita misalnya membuat orang lain ketawa itu dia merasa puas. Oh ya kayak sih saya suka asbun diketawain padahal mengganggu. Iya. Nah, betul. Bahkan saya sedih-sedih Iya gitu. maksudnya seperti itu. Beda motif. Iya, motivasi seperti itu. Seperti saya dari tadi kan ngelotok terus tuh. Iya. Nah itu. Ya, nanti pasti, Kesenangan. pasti nanti minimal di bulan Desember seperti ini pasti. Merasakan ya. Edit lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Akhirnya terserah. Akhirnya selesai juga Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih sudah
berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Alhamdulillah, terima kasih juga Bapak Ibu sekalian. Untuk mengakhiri kegiatan kali ini, jangan lupa nanti setelah ini akan saya kirimkan link untuk refleksi buat saya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengisinya lewat Telegram juga. Saya akan kirimkan linknya. Dan terakhir dari saya, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf banyak sekali kekurangan, banyak sekali huri-hurinya. Kemudian juga banyak kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini semata-mata kesalahan dari saya. Dan dan saya minta Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi calon guru penggerak yang berikutnya, tetap semangat. Ya, ini menjadikan Bapak Ibu sekalian sebagai bahan ketika nanti Bapak Ibu sekalian sudah mencapai ke modul 1.4. Begitu ya, dimana harus melakukan diseminasi terhadap guru-guru yang ada di sekolah. Begitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah mendukung saya mengikuti atau berproses dalam kegiatan guru penggerak ini. Semoga kita bersama mendapatkan pelajaran sampai di akhir masanya nanti di bulan Desember. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, jadi hari ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu apa sih yang disebut dengan keyakinan kelas. Yang sering kali kita dengar adalah yang pertama itu ada tata tertib atau peraturan. Nah, kira-kira bedanya apa ya sama keyakinan kelas? Ya, ini dia. Kebanyakan ya tulisannya ya. Ini harus bilang. Peraturan kelas. Peraturan peraturan kelas. Jadi aturan yang memaksa pada pihak tertentu. Jadi begini, kalau peraturan tiba-tiba kamu datang ke SMK 3, datang ke sekolah ini, sudah ada tertentu, sudah ada aturan. Pokoknya kalau terlambat, poinnya segini. Kalau kamu tidak memakai seragam yang ini di hari ini, berarti poinnya segini dan sebagainya. Dan itu sifatnya memaksa. Begitu ya. Itu peraturan. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Yang akan kita bahas seperti ini. Keyakinan kelas itu adalah merupakan suatu kesepakatan bersama, gitu ya. Nanti akan menjadi perilaku yang disepakati kemudian untuk membuat di pelajaran kita itu, khususnya di pelajaran bahasa Inggris itu, jadi enak, jadi nyaman, gitu ya. Misalnya, contohnya, kalau saya, gitu ya, kalau saya peraturan dilarang bawa sapu sembarangan, gak boleh main HP kalau jalan saya. Tidak boleh tidur, tidak boleh, itu peraturan. Begitu. Tetapi kalau yang namanya keyakinan kelas adalah kita memikirkan bersama apa yang akan membuat kita nyaman di kelas. Makanya semuanya harus bekerja sama memikirkan apa saja yang tepat untuk di kelas kita biar nyaman. Gitu ya. Oke, sudah tadi ada nomornya. Apa saya kemana? Nah, oke. Ada 4 pertanyaan yang harus kalian isi. Yang pertama adalah yang ini, ungkapan kelas impian kalian. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkannya. Yang ketiga, guru tugasnya harus ngapain biar si yang kamu pikirkan itu menjadi terlaksana. Kemudian tugas kalian harus ngapain biar juga sama-sama bisa terlaksana dengan baik. Contohnya bagaimana? Nih, kalian tinggal klik tanda plus. Subjek tulis nama kamu, ya, Siti Marfuah. Nah, di situ doang ini tulisnya. Oke, ungkapan kelas impian kalian. Saya mah gak boleh nyampah. Udah Pak, kayak gini, oke, udah publis. Tuh, gitu ya. Terus yang kedua, bagaimana wujudkannya? Sama, kasih nama lagi, Siti Marfuah. Gak boleh bawa jajan
ke kelas. Nah, tugas gurunya apa? Siti deui. Wayahna apa kali sitina? Nah, tugas itu apa? Mengawasi, untuk berarti gantilah. Mengecek sebelum belajar. Dimulai. Tugasnya murid ngapain? Tertib, gak boleh bawa jajan ke kelas. Ini contohnya. Nah, yang lainnya silakan. Kalian juga yang lainnya lagi, biar kelas kita nyaman, biar kita juga bisa belajar dengan enakan di kelas teh. Itunya sok. Apakah lingkungan kelasnya, apakah perorangannya, boleh silakan. Ya, semua harus berpartisipasi. Yang nggak punya kuota silakan ketemu. Harus pakai HP-nya beda-beda. Terus biar nanti pendekatnya IP-nya beda misalnya. So, silakan. Ya. Pak, saya mau punya idenya lebih dari 3, silakan. Dari di sini, yang ini kelasnya mungkin 3 kali. Oh, sudah ada yang bilang nanti. Nah, oke, seperti itu. Jadi nanti kita akan merumuskan bersama kesepakatan kelas kita tuh apa saja. Kemudian kalau sudah sepakati, berarti nantinya, ayo kita sama-sama biar ini berjalan dengan baik, kita sama-sama harus menjalankannya. Misalnya, Pak, saya mau pengennya Bapak teh tepat waktu datang ke kelas ini, so tulis. Jangan khawatir, tidak akan mengurangi nilai. Mual saya mah objek gitu ya. Misalnya kamu, saya menulisnya yang baik-baik aja, sosial jangan khawatir. Gitu ya. Saya beda, tidak seperti itu, Ani. Ayo, sudah mulai mengetik. Silakan. Saya berikan waktu 20 menit lah ya. So. Positif mah. Nelly Fatimah, terima kasih Nelly. Udah jadi. Maaf ya. Asal ya. Ayo, silakan. So. Silakan keluarkan ide kalian ya. Silakan idenya dikeluarkan. Lungsur langsar sampai lulus. Amin. Kok jadi harapan gini nih, Mas? Oke, peserta didik sedang merumuskan keyakinan kelas. Terus sedikit tentang hasil diskusi dari anak-anak membuat keyakinan kelas. Tadi ada yang respect privacy, kemudian juga, nah itu ketika ada diskusi semuanya ikut terlibat, harus aktif gitu kan. Sip. Gak tahu, bingung saya mah ikut aja. Nah, anak-anak sekalian, tadi kita sudah membahas bersama-sama, sudah mendiskusikan bersama-sama mengenai keyakinan kelas kita, dan sekarang sudah kita simpulkan bersama-sama bahwa kesimpulannya adalah keyakinan kelas itu yang pertama kita harus kolaborasi, begitu ya. Walaupun kita misalnya berbeda kelompok, tetap kalau kita sudah ditempatkan di kelompok tersebut, kita harus bekerja dengan maksimal. Kemudian tadi juga ada yang berpendapat kita harus lulus bersama-sama. Intinya berarti apa? Sama juga kekompakan, dan sebagainya. Itu kesimpulan hari ini, dan semoga nanti pembelajaran kita akan lancar di semester ini. Kebetulan sekali kelas ini memang tidak di blok, gitu ya. Jadi kita bisa full sampai nanti
kalian menuju ke kelulusan. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan kelas ini. Semoga kita bisa menerapkannya bersama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.